Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini saya akan membahas tentang strategi perencanaan dana pensiun di usia muda. Silakan terlebih dahulu subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Ada berbagai variasi profesi, antara lain pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, karyawan BUMN, karyawan perusahaan swasta, dan bahkan karyawan pabrik. Mereka semua memiliki gaji bulanan. Ada yang mendapatkan tunjangan hari tua berupa pensiun, dan ada pula yang mendapatkan uang pesangon ketika memasuki masa pensiun. Bagi Anda yang baru saja mulai bekerja, mungkin belum terbayang masa pensiun. Belum terfikirkan untuk menyimpan uang untuk dana pensiun, tapi ketahuilah satu hal, bahwa waktu terus berjalan dengan begitu cepat. Tanpa disadari, umur Anda tiba-tiba sudah memasuki kepala 5. Masa pensiun pasti akan dialami kecuali Anda resign, sehingga perlu mempersiapkan dana pensiun. Diharapkan nantinya pada usia pensiun Anda tidak terlalu berat memikirkan masalah ekonomi Anda. Banyak yang bertanya, kapan waktu yang baik untuk memulai mempersiapkan dana pensiun? Mulailah dari sekarang saat Anda masih bekerja. Dana pensiun dipersiapkan dengan menyisihkan gaji Anda sebesar 5 hingga 10%. Berapapun besarnya gaji Anda dapat tetap harus berusaha menyisihkan sebagian untuk dana pensiun. Kedua, ketika Anda sudah menikah, mulailah membicarakan berapa banyak yang akan Anda dan pasangan Anda sisihkan setiap bulannya. Misalnya menyisihkan 20% dari hasil pendapatan Anda berdua setiap bulannya. Ketiga adalah ketika lahir anak yang pertama. Ketika usia pensiun, berapakah umur anak Anda? Sehingga Anda dan pasangan Anda perlu mempersiapkan dan memperhitungkan kebutuhan anak nantinya. Apakah masih bersekolah ketika Anda pensiun? Lalu, apa strategi perencanaannya? Strategi pertama adalah kontrol pengeluaran. Janganlah belanja konsumtif. Fokuslah membeli barang yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Kalau terkontrol, bisa menghindari pembengkakan biaya pengeluaran. Anda bisa alihkan uang yang tadinya untuk belanja ke celengan dana pensiun. Strategi kedua adalah cari penghasilan tambahan. Bahkan satu sumber pemasukan saja tentu tidak cukup untuk memikirkan hari tua. Anda perlu memikirkan cara untuk mendapatkan pekerjaan sampingan guna menambah penghasilan. Strategi ketiga adalah tidak bergantung pada uang pensiun dari perusahaan atau dari kantor. Bersyukurlah jika perusahaan memberikan uang pensiun kepada Anda pada saat Anda tidak bekerja kembali. Dana pensiun tersebut secara otomatis akan meringankan finansial Anda pada saat Anda memasuki masa pensiun. Tapi ingat, jangan jadi menggantungkan diri Anda pada dana pensiun yang Anda terima dari perusahaan. Karena bisa jadi dana tersebut masih berada jauh di bawah total penghasilan yang biasa Anda terima pada saat masih produktif bekerja. Tetap sisihkan gaji setiap bulan untuk tabungan dana pensiun Anda agar jumlahnya maksimal.
Strategi keempat adalah fokus berinvestasi jangka panjang. Ada beberapa jenis investasi. Anda bisa melihat dan mempelajari kelebihan kekurangannya, tujuan dan resikonya seperti apa. Pilihlah yang terbaik menurut Anda. Mungkin bisa investasi saham, investasi emas, maupun investasi di bidang properti. Selanjutnya, saya tunjukkan Anda kalkulator simulasi dana pensiun. Misalnya Anda saat ini berumur 25 tahun dan ingin pensiun pada umur 55 tahun. Pendapatan per bulan saat ini sebesar 6 juta rupiah dengan alokasi dana pensiun per bulan sebesar 1 juta. Saat ini total investasi untuk dana pensiun yang terkumpul sebesar 1 juta rupiah. Saat pensiun nanti, alokasi pengeluaran per bulan Anda sebesar 30% dari pendapatan Anda saat ini. Di grafik sebelah kiri, terlihat target dana pensiun adalah sebesar 1,29 miliar pada umur 55 tahun. Dan dana yang Anda miliki pada umur 55 tahun adalah sebesar 1,14 miliar. Yang masih kurang adalah sebesar 146 juta rupiah. Disarankan Anda menabung per bulan sebesar 1,129.156. Hanya saja pertanyaannya, apakah Anda akan bisa bertahan hidup dengan mengalokasikan pengeluaran per bulan 30% dari 6 juta rupiah, yaitu 1,8 juta dalam sebulan. Setelah Anda memasuki masa pensiun, yaitu usia 55. Kalkulator simulasi ini dengan asumsi inflasi di Indonesia 4,12%, peningkatan gaji per tahun 2%, target investasi setelah pensiun per tahun 5%, target investasi per tahun 2%. Simulasi kedua dengan kondisi yang hampir sama, hanya saja alokasi dana pensiun per bulan Anda naikkan menjadi 1,2 juta. Pada saat pensiun, alokasi pengeluaran per bulan Anda sebesar 50% dari pendapatan Anda saat ini, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Grafik di samping Anda bisa menyimpulkan bahwa sampai usia 75 tahun, alokasi dana pensiun Anda per bulan kurang besar. Anda harus meningkatkan menjadi 1,8 juta rupiah ketika Anda mencoba berencana mengalokasikan 50% dari pendapatan Anda saat ini, yaitu 50% dari 6 juta rupiah, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Simulasi berikutnya dengan kondisi yang sama, Anda tingkatkan alokasi dana pensiun per bulan sebesar 1,9 juta. Selanjutnya Anda berencana alokasi pengeluaran per bulan sebesar 50% dari pendapatan Anda saat ini ketika Anda memasuki masa pensiun. Anda akan memiliki dana yang sangat cukup selama masa pensiun hingga umur 75 tahun. Hanya saja selama masa pensiun Anda mengeluarkan biaya hidup hanya sebesar 3 juta rupiah per bulan. Ketika Anda berencana ingin mengeluarkan biaya hidup selama pensiun hingga umur 75 sebesar 6 juta rupiah atau 100% dari pendapatan Anda saat ini, maka Anda harus mengalokasikan dana pensiun Anda per bulan sebesar 3,8 juta rupiah. Sekarang Anda bisa membayangkan pada usia Anda 25 tahun dengan pendapatan 6 juta per bulan, Anda harus mengalokasikan dana pensiun per bulan sebesar 3,8 juta rupiah. Tentu ini adalah sangat memberatkan, kecuali Anda
Selain mendapatkan gaji bulanan dari perusahaan atau dari kantor, Anda sudah melakukan upaya-upaya atau langkah-langkah seperti yang saya jelaskan pada saat penjelasan tentang strategi perencanaan dana pensiun. Jadi ingatlah strategi perencanaan dana pensiun di usia muda. Strategi pertama adalah kontrol pengeluaran. Strategi kedua adalah cari penghasilan tambahan. Strategi ketiga adalah tidak bergantung pada uang pensiun dari kantor atau dari perusahaan. Strategi keempat adalah investasi jangka panjang. Demikian sharing yang bisa saya berikan kepada Anda. Semoga bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat, tetap optimis, berpikir positif, terus berkarya. Dan jangan lupa tetap beribadah kepada Allah SWT. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.